kita kejar waktu. Kita langsung saja ke khotimah ya, paling terakhir khotimah. Khotimatun. Oke, silahkan. Siapa? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khotimatun satu penghabisan khotimah. Suatu khotim akhir. Terus oke, awrada ba'duhum soalan, ya, memunculkan sebagian ulama soalan, ya, suatu pertanyaan ya, terkait dengan ayat muhkam mutasyabih. Oke, yaitu bahwasanya, apakah lil muhkam, bagi ayat-ayat muhkam itu maziyatun, ada perbedaan ciri khas maziyah alal mutasyabih, ke atas ayat-ayat mutasyabih, aula, ataukah tidak ada, sama saja. Oke, itu pertanyaannya. Ya, fa in qultum bisani, apabila kalian mengatakan yang kedua, yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Taruhlah misalnya kita ambil pendapat yang kedua. Terus fahuwa khilaful ijma'i, maka dia menyalahi ijma' ulama. Karena ulama secara ijma' menyatakan bahwa ada perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Berarti kalau kita ambil pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan, maka kita melabrak pendapat ijma' ulama. Oke. Terus, ataukah yang pertama, artinya ada perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Kalau kita mengatakan itu, fa in qultum bil awwali, dalam arti yang ada maziyah antara muhkam dan mutasyabih. Nah, bagaimana? Ya, faqad naqadtum, maka kalian telah membatalkan sendiri aslakum, ya, asal kalian atau pondasi kalian, keyakinan kalian, fi anna jami'a kalamillahi subhanahu wa ta'ala sawa, tentang semua kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu sama. Jadi kalau kita berpendapat bahwa ada perbedaan antara ayat muhkam dengan ayat mutasyabih, berarti secara tidak langsung pondasi kita, keyakinan kita itu sendiri dengan sendirinya kita batalkan, dengan sendirinya kita tidak akui, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena asal kita, pondasi kita mengatakan bahwa semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sama. Nah, itu muskilnya di situ. Oke. Ya, wa annahu munazzalun bil hikmati, dan bahwasanya dia Al-Qur'an itu, kalamullah itu diturunkan dengan penuh hikmah. Jadi tidak mungkin akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana ini? Jadi serba salah, Ki. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada maziyah, maka kita menyalahi ijma'. Ketika kita mengatakan ada maziyah, maka kita secara otomatis juga meruntuhkan keyakinan atau pondasi kita, anggapan kita yang mengatakan bahwa kalam Allah semuanya sama. Nah, oke. Nah, bagaimana itu? Ya, wa ajabah, dan menjawab tentang itu Abu Abdullah Al-Bakrabazi. Abu Abdullah Al-Bakrabazi rahimahullahu taala, apa jawaban beliau? Bi annal muhkama, bahwasanya ayat-ayat muhkam itu sama dengan ayat mutasyabih min wajhin, dari satu sisi dia sama. Terus ya, wa yukhalifuhu, dan dia berbeda muhkam tersebut dengan mutasyabih min wajhin, dari satu sisi. Jadi satu sisi sama, satu sisi berbeda. Oke. Wadih, oke. Fayattafiqani, keduanya sama, sepakat, bi annal istidlala, dalam hal bahwasanya pendalilan, pengistidlalan bihima, dengan keduanya, dengan menggunakan kedua ayat tersebut, la yumkinu, itu tidak memungkinkan, illa ba'da ma'rifati hikmatil wadi', kecuali setelah mengetahui hikmah yang meletakkan dia, maksudnya al-wadi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa annahu, dan bahwasanya dia, nah ini hikmahnya, la yakhtarul qabiha, dia tidak pernah memilih yang buruk. Jadi antara ayat dengan muhkam dengan ayat mutasyabih, bentuk kesamaannya adalah kita boleh menggunakan dia sebagai istidlal. Kita boleh menjadikan dia sebagai bentuk pendalilan terhadap kedua ayat tersebut terkait bahawa keduanya itu ada, Allah letakkan hikmahnya itu masing-masing tidak menginginkan keburukan. Dalam artian semua orientasinya atau arahnya adalah perkara baik ayat muhkam atau ayat mutasyabih, sama-sama baik tujuannya. Nah, untuk dari sisi itu sepakat selaras itu ayat muhkam dengan mutasyabih. Jadi dari sisi pengistidlalan ya. Oke, wa yahtalifani. Nah, berbeda keduanya fi annal muhkam, pada bahwasanya ayat-ayat muhkam itu biwad'il lughah, secara aturan bahasa, wad'il lughah secara kriteria atau ta'rif bahasa, la yahtamilu illal wajhal wahidah, dia tidak mengandung kecuali hanya satu saja bentuk, satu saja arah, satu saja wijhah. Faman sami'ahu, siapa yang mendengarkan ayat muhkam itu, amkanahu ayyastadilla bihi fil hali, maka memungkinkan dia untuk beristidlal pada saat itu juga. Siapapun orang ketika mendengarkan ayat muhkam itu, yang mana ayat muhkam itu takrif secara lughahnya adalah tidak mengandung makna lain. Jadi kalau tidak mengandung makna lain berarti semua orang mampu untuk memahami. Nah, itu maksudnya. Jadi otomatis semua orang itu mampu beristidlal pada saat itu juga tanpa memerlukan pemikiran yang panjang lebar. Oke, itu satu sisi. Oke, wal mutasyabih. Nah, sedangkan ayat mutasyabih, yahtaju ila fikratin wa nazrin, itu butuh kepada pemikiran, wa nazrin, dan pandangan. Ya, itu perbedaannya, itu ikhtilafnya. Ya, tadi di atas persamaannya, sekarang ikhtilafnya dari sisi situ. Jadi tidak semua orang yang mendengar ayat mutasyabih itu langsung bisa beristidlal. Beda dengan ayat muhkam. Ayat muhkam begitu didengar oleh siapa pun, dia langsung paham, oh begini. Dia boleh gunakan itu sebagai istidlal dia, siapapun orangnya. Sedangkan ayat mutasyabih tidak. Nah, dia perlu fikrah. Nah, itu maksudnya. Yahtaju ila fikrah, butuh pemikiran, wa nazrin, dan pandangan-pandangan. Terus ya, liyahmilahu, untuk dia bawa ayat mutasyabih tersebut, dia pakai maksudnya alal wajhil mutabiq, atas bentuk yang sepatutnya, mutabiq, yang selayaknya ya. Untuk dia pakai dalam bentuk yang selayaknya, tujuan yang seharusnya. Jadi butuh pemikiran. Oke. Ya. Kemudian wali annal muhkama, dan karena sesungguhnya ayat muhkam itu adalah aslun, adalah asal. Asal ini maksudnya yang paling dominan, yang paling banyak di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang mengatakan, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Nah, ummul kitab itu adalah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Oke, itu aslun, muhkam itu aslun. Wal ilmu bil asli asbaku, dan pengetahuan terhadap yang asal itu asbak, lebih dulu. Jadi itu yang lebih diutamakan daripada ayat mutasyabih. Jangan langsung ke ayat mutasyabih. Oke, itu maksudnya. Ya, kemudian lagi wali annal muhkama, dan sesungguhnya ayat muhkam itu yu'lamu mufassalan, itu diketahui secara jelas, mufassal. Wal mutasyabihu, dan mutasyabih itu la yu'lamu illa mujmalan, itu tidak diketahui kecuali secara jumlah, secara kesimpulan, bukan secara rinci atau secara jelas. Nah, itu jawaban daripada al-Imam siapa tadi? Abu Abdullah Al-Bakrabazi rahimahullah ta'ala terkait dengan pertanyaan yang dimunculkan oleh sebagian orang terkait dengan ayat muhkam mutasyabih. Kalau kita mau simpulkan bahwa jawaban beliau ini, ayat muhkam itu dan ayat mutasyabih itu sama dari satu sisi dan berbeda dari sisi
sisi lain. Jadi bentuk kesamaannya dalam artian kita boleh sama-sama beristidlal menggunakan ayat muhkam dan ayat mutasabih karena toh orientasinya itu bukan keburukan, sama-sama kebaikan. Sementara perbedaannya mana? Nah, ini dia perbedaannya adalah karena kalau muhkam dia orang semua langsung bisa paham. Jadi langsung saja beristidlal, tidak jadi masalah. Sedangkan ayat mutasabih itu butuh pemikiran yang panjang, yang lama, penganalisaan yang sangat mendalam. Kemudian mustasabih muhkam itu juga dia asal, itu paling banyak. Otomatis dia didahulukan. Jangan langsung ke mutasabih. Nah, itu perbedaannya. Kemudian lagi apalagi muhkam itu diketahui secara jelas, sedangkan mutasabih secara kesimpulan. Begitu cara menjawabnya nanti. Oke. Terus waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, apabila dikatakan mal hikmatu, apa hikmahnya bi inzalil mutasyabih, dalam penurunan ayat-ayat mutasyabih, mimman arada li ibadihi al-bayana, dari yang menginginkan kepada hambanya penjelasan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu man itu ya. Wal bayana wal huda atau wal hadiah, dan petunjuk. Apa hikmahnya? Jadi kan bahasa kita toh, Allah kan ingin agar hambanya itu paham. Allah ingin agar hambanya itu berada di jalan yang benar, di jalan hidayah. Otomatis kalau Allah mau mengarahkan dia ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, tentunya harusnya menggunakan bahasa yang jelas, kan seperti itu. Nah, sekarang buktinya ada ayat mutasyabih, ayat yang kurang jelas, yang tidak jelas. Apa hikmahnya itu? Nah, ini dia. Nah, ini dia hikmahnya. Apa dia? Ya, ada jawabannya? Oke. Kulna, kami katakan, kata Imam Suyuti, in kana mimma yumkinu ilmu, jika adanya ayat mutasyabih itu termasuk yang memungkinkan ilmu mengetahuinya, karena ayat mutasyabih ada tingkatan ya. Ada yang diketahui oleh siapa? Ar-rasihuna fil ilmi. Ada juga yang memang hanya Allah yang tahu. Nah, di sini jika ayat mutasyabih itu termasuk yang bisa diketahui, falahu fawaid, maka dia mempunyai banyak faedah. Oke. Apa dia? Di antaranya, al-hassu lil ulama'i, penggalakan ya, memotivasi, al-hassu lil ulama'i, kepada para ulama, ala nazril mujibi lil ilmi bi ghawamidihi, untuk melihat, nazar, memandang, al-mujibi, menganalisa, nazar ya, memandang, menganalisa itu masuk semua dalam kategori nazar. Al-mujibi lil ilmi, yang bisa membawa atau yang mewajibkan untuk mengetahui ayat mutasyabih tersebut, bi ghawamidihi, dengan kedalaman-kedalamannya. Jadi faedah ayat mutasyabih itu ada kalau memang ia bisa diketahui maknanya, adalah menjadi motivasi kepada para ulama untuk mengkaji lebih dalam, bi ghawami. Nah, itu tujuannya, motivasi. Oke. Apalagi? Iya, al-bahsi ya, atau ke al-nazri, sepatutnya begitu, bagusnya begitu ya. Al-hassu lil ulama'i alal bahsi andaqaiki ya. Ya, kemudian menggalakkan kepada para ulama membahas, mengkaji, meneliti, menelusuri andaqaihi, daripada daqaiknya, daripada permasalahan-permasalahan rincinya, itu disebut dengan daqaik. Jadi para ulama termotivasi untuk membahas itu. Oke. Di situ poinnya. Fa inna istida'a al-himam, karena sesungguhnya istida'a al-himam, motivasi himmah. Istida'a, menyeru himmah itu semangat ya. Lima ribati dzalika, untuk mengetahui yang demikian itu, min a'dhamil qurabi, termasuk daripada yang paling besarnya bentuk ibadah, qurab, kedekatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang lebih tinggi, lebih azam suatu pendekatan diri atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selain daripada antusias kita kepada kitab sucinya. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi otomatis ayat mutasyabih itu yang memaksa para ulama kemudian berpikir, berijtihad, mendalami, menelusuri, itu sebenarnya adalah bagian perhatian para ulama kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan perhatian itu, istidra' itu termasuk kata beliau adalah paling besarnya ibadah. Nah, itu dia salah satu daripada fawaidnya, oke, faedahnya. Terus ya, wa minha diantaranya adalah zuhurut tafaduli, ya tampaknya perbedaan lah bahasa mapunya. Tampaknya at-tafadul, kelebihan antara satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya ayat mutasyabih, otomatis akan ada tatanan di kalangan orang. Ada tatanan, ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas, ada yang, kurang lebih seperti itu. Dari sisi mananya? Gampang itu ditebak. Ada tatanan kelas, ada ulama, orang-orang biasa, ada seorang ulama, ada ulama hebat sekali. Itu bisa ada karena adanya ayat mutasyabih. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk mengetahui maknanya. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Otomatis nampaklah perbedaan. Ini tafadulnya melebihi, artinya ulama ar-rasyih. Ini ya ulama biasa-biasa, ini orang awam dan lain sebagainya. Itu maksudnya zuhurut tafadul. Oke. Ya, dan tafawutud darajat, dan berbeda-beda derajat. Nah, perbedaan-perbedaan derajat di antara faedahnya. Idza. Terus? Ya. Ya, betul juga. Idza. Karena jika andai kata Al-Qur'an itu semuanya muhkam, semuanya jelas, tak perlu ada pemikiran, langsung semuanya paham, maka la yahtaju ila ta'wil, maka dia tidak perlu lagi kepada ta'wil wa nazrin, dan pandangan-pandangan. Maka kalau begitu situasinya, lastawat manazilul khalqi, maka akan samalah posisi makhluk. Tidak ada yang dibilang orang hebat, tidak ada yang dibilang orang, semuanya sama karena semuanya paham itu. Jadi adanya ayat mutasyabih itu untuk menampakkan derajat yang satu dengan yang lain, kedekatan mereka ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini loh paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia paling hebat dalam memahami ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Walam yazhar fadlul alimi ala ghairihi, dan tidak akan tampaklah keistimewaan orang alim ala ghairihi, atas yang selainnya, karena semuanya sama. Jadi tidak ada yang bilang orang alim dan lain sebagainya. Maka kalau begitu ya tidak ada ulama dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu faedahnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di antara faedah yang bisa diambil karena adanya ayat mutasyabih yang bisa diketahui maknanya itu adalah supaya ada muncul orang-orang hebat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus nah sekarang wah, terbagi ya. In kana mimma la yumkinu ilmu, andai kata dia ayat mutasyabih itu termasuk yang tidak memungkinkan untuk diketahui maknanya, falahu fawaid, maka dia juga punya faedah. Walaupun tidak diketahui maknanya, ada juga faedahnya. Apa dia? Ibtila'ul ibadi, yaitu menguji hamba. Pengujian hamba bil wuqufi indahu, untuk diam, untuk berhenti indahu di sisinya, di sisi ayat mutasyabih tersebut, wat tawaqquf fi, yang hampir sama, al wuquf dan at tawaqquf, untuk berhenti di situ, dan at tawaqquf fihi, diam di situ, ibtila. Nah, kalau tidak diketahui maknanya, apakah itu faedah? Apakah itu bagian faedah? Kalau ayat mutasyabih itu adalah ayat yang tidak diketahui maknanya, maka ada faedahnya. Faedahnya adalah itu merupakan suatu ujian.
Ujian kepada hamba untuk berhenti kalau dia mendapatkan ayat mutasabih. Jangan kaji, jangan maknai. Karena kapan dimaknai dikaji, berarti bukan tawakuf lagi namanya, kan begitu. Jadi untuk berhenti itu merupakan satu ujian. Nah, yang namanya ujian jelas adalah faidah. Ujian mau ditahu siapa kira-kira yang beriman dengan yang tidak beriman. Siapa kira-kira yang beriman atau yang menyimpang, dalam bahasa ayat zaig itu. Amma fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Nah, itu tujuannya. Oke, itu adalah ujian. Nah, terus ya. Ya. Kemudian wat tafwidu wat taslim, dan tafwid. Ya, ini tafwid artinya kita pasrahkan maknanya kepada Allah, wat taslim, dan kita relakan, taslim, kita pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang begitu tafwid taslim berarti aman. Sementara yang mencoba mengkaji lebih jauh berarti orang yang menyimpang. Jadi tujuannya ada ayat mutasyabih itu untuk ditahu siapa sih yang menyimpang, siapa sih orang yang beriman. Itu maksudnya ibtila. Okey. Wat ta'abbudu tadi ya, wat ta'abbudu bil istighali bihi, dan dijadikan sebagai media ibadah, itu at-ta'abbud. Kita beribadah bil istighali bihi, dengan sibuk dengannya, dengan ayat mutasyabih itu, min jihati tilawah, dari sisi tilawah. Jadi walaupun tidak ditahu maknanya, tetapi dia punya faedah. Faedahnya apa? Faedahnya adalah kalau kita baca, maka kita dapat pahala. Itu yang disebut dengan ta'abbud. Okey. Nah, di sini kal mansuh, seperti ayat yang dimansuhkan, ayat mansuhkan masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Okey. Ya, wa illam yajuzil amalu bima fihi, sekalipun tidak boleh mengamalkan apa yang ada padanya, ya walaupun tidak bisa diamalkan, ya tetapi bukan berarti karena tidak bisa diamalkan lantas tidak ada faedahnya. Tidak, tetap ada faedahnya. Apa dia? Faedah membaca walaupun itu ayat yang mansuh, ya, tetap kita punya pahala ta'abbud. Itu maksudnya dengan ta'abbud. Jadi salah satu hikmah ayat mutasyabih yang tidak diketahui maknanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti ayat apa misalnya? Seperti ayatnya asyuru rodoatin, ya 10 menyusui, ya itu kan dimansuh itu, ya, dan tidak boleh diamalkan yang asyuru rodoatin itu, yang terkait dengan masalah menyusui itu anak-anak, dihapus yang 10 kali menjadi 5 kali, khamsu rodoatin. Nah, baca ayat yang khamsu, kalian baca ayat-ayat, tahu misalnya ayat-ayat apa ya, ayat khamar misalnya, seperti ayat khamar yang mengatakan bahwa wa min samaratin nakhili tattakhiduna minhu rizqan hasan, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Rugi enggak kita baca itu? Padahal tidak bisa itu diamalkan masing. Tidak rugi, dia punya faedah. Apa dia dapat pahala ki at-ta'abbud ki di kategori ki at-ta'abbud dalam membaca itu. Okey. Apa lagi? Wa iqamatul hujjati alaihim, dan mendirikan hujjah, iqamah, menegakkan hujjah, mengadakan hujjah, ya, debatan alaihim, ke atas mereka, wabil khusus orang-orang. Artinya adanya ayat mutasyabih itu sebagai bentuk hujjah kepada orang-orang terkait apa? Terkait ketidakmampuan mereka, dalam artian terkait dengan kelemahan mereka, terkait dengan bahwasanya Al-Quran atau ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan lebih jauh? Oke, terus. Ya. Li'annahu, karena dia, ayat-ayat itu, lamma nuzila bilisani atau nazala bilisani, ketika dia turun dengan lisan mereka atau bahasa mereka, walughatihim, hampir sama di lisan walughatihim, bahasa mereka, wa ajazu, dan mereka lemah, anil wukufi, untuk mengkaji ala ma'nahu, ke atas maknanya, ya padahal mereka balaghah, ma'abalaghah, di samping balaghatihim, apa namanya, ahli bahasa itu balaghah itu hebat sekali bahasa mereka, balaghah mereka, orang-orang Arab, wa afhamihim, dan pemahaman mereka orang-orang itu luar biasa sekali. Nah,
Nah, ini dia dalla ala annahu, menunjukkan itu ala annahu atas bahwasanya dia nazala min indillah, turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mananya? Hah? Ya, tidak mampu menyamai. Jadi ketika ayat mutasyabih, apa sih maknanya ini ayat mutasyabih? Tidak tahu. Itu secara tidak langsung melemahkan diri mereka. Dia lemah. Petanda bahwa ayat tersebut betul-betul dari Allah. Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Karena mereka, padahal hebatnya bahasa mereka, pemahaman mereka luar, tapi tidak bisa cari makna daripada ayat mutasyabih. Itu petanda bahwa Al-Quran ini atau ayat-ayat ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya, wa annahu alladzi, dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang a'jazahu, melemahkan mereka anil wuqufi ala ma'nahu, untuk mengetahui hukum ala ma'nahu, ke atas maknanya. Ya. Ya, berkata Imam Fakhruddin, oke. Minal mulhidati man ta'ana fil Qur'an. Ada sebagian mulhidah. Mulhidah ini orang tidak punya Tuhan ini, ateis. Orang-orang ateis ada yang ta'ana fil Qur'an. Man ta'ana fil Qur'an, ada yang menyerang Al-Qur'an. Dia kritik Al-Qur'an ini, orang-orang ateis. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran itu mengandung istimal alal mutasyabihati, atas ayat-ayat mutasyabih. Karena dalam Al-Quran ada yang mutasyabih, itu yang kemudian jadikan alasan untuk menyerang Al-Quran. Waqala, dan ia berkata, sebagian mulhidah ini, ya, oke. Innakum taquluna, kalian ini orang-orang Islam, kalian mengatakan begini. Inna takalifal khalqi, sesungguhnya hukum taklifiyah makhluk, ya, hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala maksudnya itu murtabitatun bihadzal Qur'an. Itu terkait terhadap Al-Qur'an ini. Ila qiyamis saah, sampai hari kemudian. Hukum syariat kalian, hukum taklifiyah kalian itu bersumber dari Al-Qur'an. Oke, itu kata orang-orang mulhidah. Terus oke. Summa inna, kemudian kami narahu, melihat Al-Qur'an, melihat kalian ini, melihat situasinya ini. Bihaisu, sekiranya yatamassaku bihi sahibu kulli madhabin ala madhabihi. Itu berpegang teguh, yatamassak bihi, dengannya, sahibu kulli madhabin, ya, setiap si pemilik mazhab, ya, sahib ala mazhabi, ke atas mazhabnya. Maksudnya, kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari hukum syariat taklifiyah. Tapi di sisi lain kami melihat itu setiap kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, mazhab-mazhab yang ada di dalam itu saling berpegang teguh kepada Al-Quran, ayat-ayat yang dalam Al-Quran, saling berpegang teguh. Kemudian saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Okey. Ala-mazhabi, berpegang teguh, yatamassaku kullu mazhabin ala mazhabi. Fal jabariyuna, orang-orang Jabari, mutamassik, orang Jabari kan Islam juga ya. Mutamassikun, dia berpegang teguh bi ayatil jabar, terhadap ayatul jabar. Ada yang disebut dengan ayat-ayat Jabariyah, ayatul jabar. Ayat jabar itu seperti apa? Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Nah, kami jadikan ke atas hati-hati mereka itu penutup, hati mereka tertutup, ayyafqahuhu, untuk memahaminya, memahami Al-Quran, memahami kitab Allah. Wa fi adanihim waqra, dan di telinga mereka itu waqra, sama di waqra, kita tertutup telinga mereka. Menjadikan mereka seperti itu. Jadi mereka menyandarkan terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa yang paham itu hanya Allah terkait dengan ayat ini. Jadi hati kita tidak bisa. Akinna, ada penutup. Itu kata mereka ya.
penutup telinga kita ini tertutup. Bagaimanapun dijabarkan tentang ayat itu, kita tidak akan pernah sampai paham itu, pemahaman kita tidak pernah akan sampai ke sana. Nah, atas dasar itu mereka ayat itu mereka memasrahkannya bahwa segalanya kepada Allah. Ayat-ayat itu maknanya, pemahamannya itu dipulangkan kepada Allah. Ya, namanya juga Jabariyah. Jangankan ayat, usaha kita ini bukan usaha kita. Kita ini bergerak, saya berbicara itu Allah semata, itu paham mereka. Nah, diantaranya yang dikutip ayat ini sebagai dalilnya. Oke. Al-An'am 25. Terus ya, wal qadariyu, dan ayat paham qadariyah, yaqulu, mereka berkata. Nah, ini kan Jabari dan Qadari berseberangan. Kata Qadari, hadza mazhabul kuffari, ini mazhabnya orang kufar ini yang memasrahkan segalanya kepada Allah ini. Nah. Terus bidalilin, dengan suatu dalil, karena ada dalil annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan zalika, yang demikian itu, artinya kekafiran mereka, anhum, tentang mereka, fi ma'radid dhammi, dalam bentuk celaan. Ma'radid dhammi, bentuk celaan, fi qaulihi, pada firman Allah taala yang berbunyi, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqarun. Dan mereka berkata, siapa ini berkata? Orang kafir. Apa perkataan orang kafir? Qulubuna fi akinnah, hati kami ini tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, wahai Muhammad. Dari apa yang kalian seru kami, wahai orang-orang Islam, kepadanya, pada kebenaran maksudnya. Wa fi adanina waqrun, dan di telinga kami itu ya tertutup, waqrun seperti ini. Kan perkataan orang kafir. Atas dasar ayat ini kemudian orang Qadariyah mengatakan, ya, menghakimi, bahasa kasarnya, menjustifikasi, menghakimi orang-orang Jabariyah itu kafir. Karena ini perkataan orang kafir. Kan Jabariyah tadi mengatakan ja'alna ala kulli makinnatan, seperti itu patokan mereka ayat itu. Nah, akhirnya orang Qadariyah dia serang itu. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang ateis. Tapi agak panjang ini anunya ya, belum anunya. Oke, terus nih. Belum anunya, apa kesimpulannya. Terus ya, di ayat yang lain, di tempat yang lain, waqalu qulubuna, ada juga ayat mengatakan waqalu, dan mereka berkata, siapa orang kafir, qulubuna gulb, hati kami itu tertutup. Al-Baqarah 88. Jadi jadikan alasan atau dalil untuk menyerang orang-orang Jabariyah oleh orang-orang Qadariyah. Terus ya, orang yang mengingkari, yang tidak meyakini ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu melihat Allah ya. Wa munkirur ru'yah, dan orang-orang yang mengingkari dapat melihat Allah itu, mutamassikun, mereka berpegang biqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Al-An'am 103. Jadi patokan mereka ayat tersebut. Ada lagi al-musbitur ru'yah, nanti ada lagi lawannya nanti itu. Untuk mereka yang mengingkari dapat melihat Allah, ayat ini dia pegang. Oke, terus wa musbitul jiha, dan yang menetapkan sisi jiha, artinya orang yang meyakini bahwa Allah itu punya sisi, punya jiha. Mutamassikun, ya, mereka berpegang terhadap firman Allah taala yang berbunyi, ya khafuna rabbahum mim fawqihim, mereka takut terhadap Tuhan mereka dari atas mereka. Dari sisi mananya ini jiha? Atas, bagus, dari sisi atas. Nah, di situ. Jadi atas dasar ayat ini, fauqa itu, akhirnya sebagian orang mengatakan, ya betul-betul Allah itu ada di atas. Itu disebut dengan ajaran musbitul jiha, orang-orang musbitul jiha namanya. Ini ayat juga pegangannya, An-Nahl 50. Oke. Apalagi Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, itu juga jiha. Allah itu di atas, aras itu bersemayam. Toha ayat 5. Oke. Nah, wan nabi, sedangkan yang menafikan apa ini? Bagus, menafikan jiha, yang tidak sependapat ya, yang berseberangan dengan musbitul jiha. Mutamassikun, mereka juga berpegang biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala yang berbunyi, laisa kamislihi syai'un, tiadalah serupa Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Surah ayat
ayat 11. Okey. Wah, baru ni agak kesimpulan sedikit. Semua kemudian, nah, setelah dipaparkan ini orang, masih perkataannya siapa ini? Orang-orang mulhidah, orang-orang ateis ini dalam melemahkan Al-Quran. Okey. Kemudian kata mereka, orang-orang mulhidah, semua kemudian yusammi kullu wahidin al-ayatil muwafaqata limadhhabihi muhkamatan. Kemudian menamakanlah setiap kelompok dari yang di atas tadi ini ayat yang selaras dengan mazhab mereka sebagai ayat muhkam. Orang Jabari mengatakan wa ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahu bi adhanihim waqra, itu ayat muhkam. Orang Qadari mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnati bla 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 ke bawah, itu ayat muhkam. Saling mengklaim sebagai ayat muhkam. Okey. Wal ayatil mukhalifata lahu mutasyabiha, sementara ayat yang berseberangan, mukhalaf, yang berbeda, lahu dengannya, itu sebagai ayat mutasyabih. Jadi orang Jabari mengatakan ja'alna ala qulubihim akinnatan sebagai ayat muhkam. Versi mereka ayat wa qalu qulubuna fi akinnat yang di bawahnya itu yang versi Qadari, itu mereka menganggap itu ayat mutasyabih. Sementara orang Qadari mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnat itu muhkam. Sementara wa ja'alna ala qulubihim akinnat yang di atas itu sebagai mutasyabih. Saling menyalahkan ya antara satu dengan yang lain. Okey. Nah, terus ya, wa inna ma'ala, dan sesungguhnya ala fi tarjihi, mereka ini kullu wahidin ini itu condong ala pergi dalam mentarjih sebagian ayat tersebut alal ba'di, ke atas sebagian yang lain, ila tarjihatin khafiyatin, itu kepada tarjih yang khafiyah, yang berlindung, yang tidak diketahui, wa wujuhin dhaifah, dan pendapat yang sangat lemah. Kata orang-orang mulhidah ini berpegang teguh kepada ayat ini. Mereka mengatakan bahawa ayat mereka yang pegang itu ayat muhkam. Wah, kamu ayatmu ayat mutasyabih. Itu maksudnya. Jadi setiap pegangan mereka, tarjih mereka sesuai dengan pendapat mereka terkait ayat yang mereka anut itu sebenarnya, kata mulhidah, adalah tarjih yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah. Okey. Nah, sekarang fa kaifa yaliku bil hakimi, bagaimana bisa layak, la yaliku, bagaimana bisa layak bil hakimi, akan yang maha bijaksana, maksudnya Allah, ayyaj'alal kitaba, ia jadikan kitabnya, alladhi huwal marju'u ilaihi, yang mana ia dijadikan rujukan, marju' ilaihi, fi kulli dini, pada setiap agama, ila yaumil kiamati, hinggalah hari kiamat, hakadha, seperti ini. Itu dia bentuk tuhmah atau serangannya orang-orang ateis. Jadi kesimpulannya orang-orang ateis ini mengatakan bahwa kok bisanya Allah itu yang maha bijaksana itu menjadikan kitabnya seperti ini. Setiap orang-orang yang menganut kitab ini, siapa dia? Jabariyah, ada Qadariyah tadi ya, ada Mu'tazilah, itu saling-saling mengklaim ini, mengatakan dia benar, sementara yang ini salah, dia mengatakan ini yang muhkam, ini yang mutasyabih, ini lain mengatakan tidak, itu yang mutasyabih, ini yang saling menyalahkan, bahkan sampai kepada tahap saling mengkafir. Maka kok bisanya, itu kata orang-orang ateis ya, paham ya? Kok bisanya Allah kasih begitu kitabnya, kasih berkelahi orang. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, bagaimana menjawabnya? Qala Al-Imam As-Suyuti ya. Qala. Siapa qala itu? Oh iya, Al-Imam Fakhruddin. Sorry. Qala, berkata Al-Imam Fakhruddin, wal jawabu. Nah, jawabannya orang-orang ateis ini, ya, bahwasanya para ulama zakaru, mereka menyebutkan liwuqu'il mutasyabihi bihi, bagi adanya wukuknya, adanya al-mutasyabih, ayat mutasyabih bihi, padanya, pada Al-Quran itu, dalam Al-Quran atau kalam Allah itu fawaid. Bihi fawaidu, mubtada khabar. Bihi fawaidu, padanya ada faedahnya. Artinya terjadinya ayat mutasyabih itu ada faedahnya. Oke, banyak fawaid, jamak. Nah, minha, diantaranya
Ya. Faedahnya begini, kan begini kesimpulannya tadi. Mulhidah itu seakan berkesimpulan Anda ada gunanya, kan begitu. Nak kasih berkelahi orang dan lain sebagainya. Kan kesimpulan mulhidah begitu. Nah, jawaban daripada Imam Fakhruddin begini cara menjawabnya. Ada faedahnya. Di antaranya annahu yujibu mazida al-masyaqqati fil wusuli ilal murad. Bahwasanya itu mewajibkan, ayat mutasyabih itu mewajibkan tambahan kesusahan fil wusuli ilal murad, dalam atau terkait hal sampai ilal muradi, kepada yang dimaksud atau yang diinginkan. Jadi ayat mutasyabih itu apa sih maknanya? Nah, untuk kita sampai al-wusul kepada maknanya, kepada muradnya, maka butuh apa? Masyaqqah yang mazidah, masyaqqah yang lebih. Nah, wa ziyadatul masyaqqah tujibu mazidah as-sawabi. Dan bertambahnya kesusahan itu mewajibkan bertambahnya juga pahala. Kan kaedahnya as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai tingkat kepayahan. Semakin susah kita menjalankan sesuatu perintah atau ibadah, maka pahalanya semakin besar. Puasa, setengah mati kita nahan lapar, tetapi pahalanya juga luar biasa. Sholat dan lain sebagainya, itu tujuannya. Jadi ayat mutasyabih itu kenapa samar? Agar supaya orang setengah mati untuk mengkaji maknanya, untuk sampai kepada muradnya. Bentuk kesetengah matian ini pahalanya luar biasa. Oke. Yang kedua, apa lagi? Oke. Annahu, bahwasanya lau kana al-Qur'anu kullu muhkaman. Andai kata Al-Qur'an itu semuanya, taruhlah ayat muhkam semuanya, jelas semuanya, lama kana mutabiqan illa li madhhabi wahid, maka dia tidak akan selaras kecuali hanya kepada satu madhab. Kalau semuanya muhkam berarti cocoknya hanya untuk satu madhab. Jadi kalau begitu madhab yang lain bagaimana, kasihan. Intinya apa itu? Intinya apa itu? Faedahnya. Bahasa intinya. Hah? Maksud saya bahasa gamelannya langsung saja. Faedahnya, yang kedua faedahnya begini. Coba ada yang bisa tanya? Katanya andai kata Al-Quran ini semuanya muhkam, berarti satu bentuk saja, hanya cocok untuk satu mazhab saja dari sekian banyak mazhab. Berarti faedahnya apa? Bahasanya. Hah? Apa kira-kira? Artinya kayak tidak diakui kasihan mazhab yang lain. Apa itu bahasanya? Seakan-akan tidak diakui perbedaan itu. Bahasa punya adalah faedahnya adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Tapi kalau misalnya muhkam semua, berarti itu hanya satu saja. Ya, satu saja itu artinya nyocoknya pada satu mazhab saja. Ya siapa nih, terserah siapa di antara semuanya. Jelasnya cuma satu mazhab saja yang cocok karena modelnya cuma satu muhkam saja. Nah, sementara mazhab yang lain kan mazhab Malikiyah, mazhab yang lain kira-kira ya setelah semua itu. Nah, kalau begitu berarti tasaddud, artinya apa ya? Ekstrim. Hanya ndak rahmat. Nah, ndak ada kasih sayang terhadap perbedaan pendapat. Nah, itu maksudnya. Jadi salah satu faedah ayat mutasyabih itu ada untuk memberi ruang kepada mazhab yang lain, kan begitu ceritanya. Nah, ini maksudnya nih. Maka dia tidak akan selaras kecuali hanya kepada satu mazhab saja. Wa kana bisorihihi, maka adalah ia kalau begitu secara jelas bisorihihi mubtilan likulli ma siwa dzalikal mazhab. Itu membatalkan bagi setiap yang selain mazhab yang satu tadi itu. Ya. Ya, nah. Terus ya, wazalika, yang demikian itu kalau begitu kata beliau, itu termasuk mimma yunapiru, membuat lari, tidak mau, yunapiru, yang enggang, yunapiru arbabu sairil madhab, ya, para ulama-ulama arbab ini, para ulama-ulama semua mazhab-mazhab yang lain, angkaulihi, daripada pendapat mereka.
akhirnya mereka bahasa anunya kayak minder. Jadi ulama yang lain itu terpaksa minder. Ternyata satu juga paling, jangan-jangan saya mazhabku ini yang salah. Misalnya itu yang minder. Jadi lari dari pendapat mereka, wa anin nazri fihi, dan daripada melihat atau mendalami, mengkaji fihi padanya, pada ayat-ayat mutasyabih, wal intifa'i bihi, dan mengambil manfaat daripada ayat-ayat mutasyabih. Jadi kalau begitu cocoknya hanya satu mazhab saja, berarti mazhab yang lain hanya dia saja yang benar dari sisi ayat mutasyabih. Misalnya mazhab siapa? Mazhab Syafi'iyah misalnya. Sementara saya ini untuk apa? Ndak bersemangat nih, paham ya bahasanya. Artinya dia kemudian lari, tidak mau melihat, mengkaji lebih jauh, dan tidak mengambil manfaat daripada ayat mutasyabih itu dari sisi lain. Karena toh percuma dia kaji, percuma dia mengambil intifa, karena ndak salah yang nyambungnya kepada satu mazhab di situ yang benar. Nah, sementara kita ini salah. Nah, itu maksudnya, itu yang kemudian membuat para ulamanya sa'ir mazhab itu kemudian minder dengan pendapat mereka, tidak mau mengkaji ayat mutasyabih, tidak mau mengambil intifak terhadap ayat mutasyabih. Oke. Itu kalau semuanya muhkam. Oke. Fa idza kana mustamilan 'alal muhkami wal mutasyabih. Tapi kalau dia mencakup, fa idza kana, apabila adanya mencakup 'alal muhkami wal mutasyabih, ayat muhkam dan ayat mutasyabih, kalau andai kata dua, ada ayat muhkam, ada mutasyabih, maka terus ya, maka tama'a, maka merasa cukuplah sahibu kulli madhhabin, setiap pemilik mazhab, ayyajida fihi, untuk ia temukan padanya ma yu'ayyidu madhabahu, apa yang menegaskan mazhabnya. Nah, kalau ada ayat muhkam dan ada juga ayat mutasyabih, maka secara otomatis setiap mazhab-mazhab itu kemudian merasa puas, karena toh ini yang dia tidak tahu ada penegas daripada ayat muhkam. Nah, di sana ayat misalnya ada yang mutasyabih juga, pegang ini tidak tahu, dia tidak kurang jelas, agak ada juga pegangan ayat muhkam yang menjelaskan itu. Ini ada juga pegangan dia ayat muhkam menjelaskan itu. Jadi agak longgar ya. Ada agak, kalau ada bahasa begini, kalau ada ayat muhkam dan ayat mutasyabih, itu memberikan ruang kepada para mazhab untuk ekspresikan pendapat mereka. Nah, itu bahasa mapunya kurang lebih seperti itu. Oke. Wayan suruh maqalah tahu, dan mereka membela maqalah tahu, ya, perkataan-perkataan mereka atau pendapat-pendapat mereka dengan adanya ayat muhkam mutasyabih tersebut. Ya. Ya, fayanzuru fihi, maka melihatlah kepadanya, kepada ayat muhkam, jami'ul arbabil mazhabi, ya, semua pemilik mazhab itu, dia lihat ayat muhkam sebagai bentuk pembanding untuk menegaskan yang mereka kaji tentang ayat mutasyabih. Itu maksudnya ya. Yanzuru fihi, ayat muhkam itu. Nah, wa yajtahidu fit ta'ammuli fihi. Fayanzuru fihi fil mutasyabih, ya. Melihatlah para pemilik mazhab ini, semua pemilik mazhab terhadap muhkam mutasyabih, dikaji, maksudnya memandang, dikaji, wa yajtahidu, dan berusaha mereka fit ta'ammuli, dalam memikir-mikirkan, ta'ammul fihi padanya, sahibu kulli mazhabin, semua pemilik mazhab. Okey. Nah, kaji mi kan, kenapa mereka berani mengkaji? Karena kan ada ayat muhkam, toh kan begitu. Kan ayat muhkam jelas, ayat mutasyabih misalnya ini ayat mutasyabih. Kalau ayat mutasyabih saja tadi ya, satu model saja ya. Tadi muhkam, tadi kita ngata muhkam semua dari atas dulu ya. Muhkam, taruhlah ini muhkam semua, hanya satu model saja Al-Qur'an, muhkam semua. Berarti tidak ada yang lain, berarti tidak ada perbedaan, berarti cocok. Sementara kan banyak mazhab ya, banyak mazhab. Berarti ini cocok kepada satu mazhab saja. Ya, siapa di antara mereka, kan begitu. Nah, kalau cocoknya kepada satu mazhab, maka mazhab yang lain itu kemudian tidak termotivasi untuk
Ya minder lah bahasa anunya, ya minder bahasa saya kurang minder karena itu Ustaz. Tapi kalau ada ayat yang mutasyabih yang masuk Al-Qur'an, itu ada ayat muhkam dan ayat mutasyabih, maka otomatis yang lain ini pendapat yang lain itu dia seakan-akan punya ruang ya untuk mengekspresikan pendapat mereka terkait ayat mutasyabih karena toh ada ayat muhkam yang menjelaskan. Misalnya saya sebagai pemilik mazhab, sahibul mazhab, ada ayat mutasyabih ini kurang jelas ini. Oh, tapi ada ayat muhkam, kan banyak ayat muhkam. Ya, kita bisa ambil perbandingan dari ayat ini untuk menegaskan, oh begini yang dimaksud. Yang satunya ada mazhab yang lain, ada juga pegangannya ayat mutasyabih apa sih mana? Kan ada ayat muhkam lain. Jangan ambil itu ayat untuk menegaskan itu. Jadi enak kan begitu. Nah, itu maksudnya loh. Wa yajudu bi ta'amuli fi sahibu kulli ma fa idza balagu. Nah, wa idza pakai alif ya? Balagu, oke. Wa idza balagu, dan apabila kemudian mereka bersungguh-sungguh, balagu, berlebih-lebihan, artinya betul-betulan mengkaji, bidzalika pada yang demikian itu, maka suratil muhkamatu mufassiratan lil mutasyabihati, maka jadilah ayat-ayat muhkam itu menjelaskan ayat-ayat mutasyabih. Nah, itulah hikmahnya kenapa ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Nah, wa bihadat thoriq, nah atas dasar ini ya yatakhallasul mubtilu mim batili, maka terlepaslah al mubtilu orang yang batil itu, kalau memang batil mazhab ya, mim batili dari kebatilannya, artinya orang yang salah itu kemudian akhirnya tahu karena ada yang muhkam, oh begini paling maksudnya, akhirnya alhamdulillah terlepaslah daripada kebatilan itu karena dia sudah tahu. Oke. Wa yattasilu ilal haqqi, dan sampailah dia kepada yang benar atau kebenaran. Oke. Jam berapa? Berapa menit, Pi? Hah? 7 menit, Pi. Oke, kita habis ya. Oke, terus. Ya. Wa minha, di antara faedahnya annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an idza kana mustamilan 'alal mutasyabih, apabila dia mengandung ayat-ayat mutasyabih, maka iftaqara ilal ilmi, maka akan butuh kepada ilmu bitoriqit ta'wilati, dengan cara ditakwil. Kalau memang ada ayat mutasyabih berarti perlu ilmu untuk mentakwil. Oke, terus ya bitoriqit ta'wil wa tarjihi ba'daha ala ba'din, dan menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Nah, jelas. Oke, waftaqara, dan butuhlah fi ta'allumi dzalika, dalam mempelajari yang demikian itu, ila tahsili, untuk menghasilkan ulumin katsiratin min ilmil lugha, ilmu yang banyak, untuk menghasilkan ilmu yang banyak daripada ilmu bahasa, wan nahwi nahwu, wal ma'ani ma'ani, wal bayan usul fikih. Ya, jadi otomatis orang itu kemudian berkembang ilmuannya karena pasti ingin diketahui ayat mutasyabih. Bagaimana caranya ayat mutasyabih kalau tidak mau tahu fikih? Akhirnya belajar fikih. Bagaimana mau ayat mutasyabih kalau tidak mau tahu nahwu? Akhirnya belajar nahwu. Jadi itu salah satu faedah yang bagus ya. Terus ya, walau lam yakunil amru kadzalika, andai kata tiadalah perkaranya seperti itu, artinya tidak mencakup keduanya, ya tidak mencakup muhkam mutasyabih, maka lam yahtaj ila tahsili hadhil ulumil katsirah, maka tidak perlu untuk menghasilkan ilmu yang banyak ini. Kalau semuanya muhkam, ya buat apa belajar nahwu? Semuanya jelas. Ya, untuk apa belajar usul, bayan, ma'ani, terus. Oh, pakana fi iradil mutasyabih, maka adalah dalam hal mendatangkan irad atau mengadakan ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an, hadhihi mutasyabih hadhil al-fawaidul katsirah, ya isim kana. Wal fawaidul katsirah, nah, itu faedah yang sangat banyak. Oke, terakhir Oke, faedah yang terakhir bahwasanya Al-Qur'an mustamilun, mengandung ala da'watil khawasi wal am, ke atas dakwah orang-orang tertentu dan orang-orang awam, orang khas. Jadi Al-Qur'an itu berdakwah kepada siapa? Pada orang awam, begitu juga kepada orang khas. Oke. Terus ya,
Dan tabiatnya orang-orang awam itu tampiru, itu lari, artinya tidak setuju, enggan, pi aksaril amli, pada kebanyakan perkaranya, urusannya andarokil haqaiqi, dalam menjangkau hakikat yang sebenarnya. Tabiatnya orang-orang awam kasihan, ya tidak semuanya orang itu mampu, bahasa kasarnya begini, akalnya tidak sampai kepada hakikat, hakikat yang sebenarnya. Oke. Paman sami'a terus. Ya. Belum ada jawab nyaman? Ya. Oke. Faman sami'a minal awami, siapa yang mendengar dari orang awam fil awalil amri, pada awal perkaranya, maksudnya di awal mula, artinya pertama kali dia mendengar apa? Isbata maujudin, pastinya sesuatu yang wujud, laisa bijismin, yang bukan jisim, bukan raga, bukan benda, wala mutahayyizin, dan tidak bertempat. Nah, ini kajian apa ini? Ilmu? Ya, ilmu tauhid, ilmu kalam. Wala musyarin ilahi, dan tidak ada isyarat kepadanya, dan tidak ada isyarat kepadanya, maka ya apa? Oke. Mana tadi? Mana tadi? Ya. Wala musyarin ilahi, dan tidak ada isyarat kepadanya, kepada apa itu? Kepada wujud. Okey. Anna hadza adamun, bahwasanya ini adalah ketiadaan. Hadza adamun wa nafyun, ini adalah sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang dinafikan. Tidak ada. Jadi orang awam ketika dia dengar misalnya ada loh sesuatu yang wujud tetapi dia tidak tidak bertempat dan tidak beraga, berbentuk. Ya, tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Maka dalam benak orang awam itu, apa yang muncul kemudian? Adamun. Tidak ada yang begitu. Itu paham ya maksudnya? Tidak ada yang begitu. Itu yang kemudian muncul di pikirannya orang awam. Nah, kalau kemudian muncul kesimpulan seperti itu, pawako at-ta'til, maka terjadilah at-ta'til. Mazhab ta'til tidak boleh. Mazhab kosong, mazhab hampa, itu tidak dibenarkan. Nah, maka yang terjadi kemudian ta'til, hampa, kosong, tidak ada sama sekali. Nah, pakanal aslahu. Nah, terus oke. Pakanal aslahu, maka adalah yang paling aslahnya, yang paling baiknya, ayu khotabu, mereka harus dikhitab, diarahkan ya, orang awam ini, bi alfazin dalatin, dengan lafaz-lafaz yang menunjuk, dengan bahasa-bahasa yang menunjuk, ala ba'di ma yunasibu, atas sebagian yang cocok, ma tawahamuhu, apa yang mereka duga, wa takhayyaluhu, dan apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka jangkau lah, takhayyal, apa yang mereka tebak-tebak, itu maksudnya. Oke, wa yakunu dzalika, dan itu artinya caranya untuk mengarahkan mereka ini dengan sesuatu yang ya, bisa mereka capai, bisa mereka pahami. Yakunu ya makhluton, itu harus dicampuri bima yadullu alal haqqis sore, terhadap apa yang menunjuk kepada kebenaran yang sesungguhnya. Sore makhluton, tercampur ya, dicampuri. Oke. Kan begini, kalau kita mau contohkan toh, yadullah, tangan Allah. Ketika kita mengatakan tidak ada tangannya Allah, ya misalnya, tidak ada tangannya Allah. Ketika kita katakan itu kepada orang awam, maka apa yang ada dalam benaknya? Tidak ada sama sekali. Oh, kalau tidak, padahal Al-Quran mengatakan yadullah. Berarti mengingkari Al-Quran. Itu disebut dengan ta'til. Bagus. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita harus khitab dia dengan arahan, dengan bahasa yang kira-kira mendekati, bukan juga hakiki ya, dengan bahasa yang sedikit ada tercampur kebenaran begitu, tapi bukan pasti ya. Ada bahasa kebenaran, kebetulan di situ, itu yang bisa mereka pahami. Makanya diartikan kudrah. Pahamnya di situ. Diartikan kudrah itu karena kalau tangan, tapi bukan juga kudrah sebenarnya ya. Intinya begini anak-anakku sekalian. Ayat mutasabi itu intinya Allah yang tahu. Bahasa kudrah itu hanya bahasa memudah. Itu pahami dulu itu ya.
Mudahkan orang awam itu. Jadi jangan langsung disalahkan orang yang mengatakan bahwa yadullah itu adalah kudrahnya Allah, karena bahasa kudrah itu adalah bahasa yang kira-kira bisa dipahami oleh orang awam, daripada Nabi bilang tidak ada sama sekali, kan itu ta'til, pahamnya itu maksudnya. Jadi itu yang harus dipahami. Jangan juga langsung bilang orang yang mengatakan kudrah itu sebenarnya masih masuk dalam kategori tasbih dan tajassum. Jangan juga seperti itu. Terus terang, daring yang kemarin itu langsung baru tuh SMS masuk. Enggak begitu bang, enggak begitu. Nasa, tapi masih sopan, enggak nak komentari di YouTube. Artinya teman juga. Jadi begitu maksud saya. Jadi intinya adalah dibahasakan dengan bahasa yang mudah, dalam arti yang ya kudrah itu. Jadi bahasa kudrah itu bahasa yang makhlud. Makhlud itu apa namanya? Makhlud alal hakis yang tercampur atas kebenaran yang sebenarnya. Tapi bukan bukan kebenaran betulang itu kudrah, tidak. Maknanya yang sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal qismul awwalu, terus ya, fal qismu, adapun bagian yang pertama. Bagian pertama itu yang mana? Walladzi yukhatabuna bihi fi awalil amri, yang dia dikhitab untuk pertama kalinya fi awalil amri. Nah, itu yakunu minal mutasyabihan. Itu bagian daripada ayat mutasyabih. Wal qismu tsani huwa alladzi yukshafu lahum fi akhiril amri minal muhkamat. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu yang disingkaplah bagi mereka di akhirnya, bukan di awalnya, ujung-ujungnya maksudnya. Nah, itu masuk dalam kategori ayat-ayat muhkam. Dalam artian ketika saya mengatakan yadun fi awalil amri, itu yang disebut dengan fil awalil amri, yadun, berarti yadun itu ayat bagus. Ketika saya mengatakan kudrah fi akhiril amri, berarti kudrah maksudnya muhkam. Jadi kalau ada ayat yang berkenaan dengan kudrah yang menjelaskan tentang yadun, itu berarti ayat itu disebut dengan ayat muhkam, sementara ini disebut dengan ayat mutasyabih. Hada wabillahi taufiq. Lewat kami kapan Hizah? Udah berapa menit? Udah kira 1 menit, 2 menit, 4 balik. Oke. Hada wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baca doa. Ya Rabbi